Ya. Dan Tapi ya, dengan wujud yang sebenarnya yang ke pantai selatan atau ke laut selatan. iya, itu benar. Ya, ceritanya seperti apa Pak Mugiono? Monggo. Caranya tuh ini. Ini kan masuk dari perut bumi. Itu masuk. Jadi pintu masuk ke bapaknya Jokong Linglung itu Aji Saka. Jam 9 malam. Karena jenengan kan juru hal-hal yang terjadi di saat orang-orang mulai kan gitu ya. Masih Ya, sosok-sosok kait lain yang sering jenengan temui Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik buat semua saudaraku. Jadi saat ini di sore hari ini kita berada di Jawa Tengah. Yang ada di depan kita sana itu tidak panas ya saudaraku ya. Jadi hangat-hangat. Ngapunten Pak Mugiono. Terima kasih sudah berkenan ya, mengantar kita ke lokasi yang dinamakan Bedug Wuru ya. Ya. Di sini di belakang jenengan itu ada lubang yang sangat besar, yang dimana lubang itu bisa mengeluarkan semburan lumpur yang saya pernah mendengar cerita bahwa lubang tersebut konon ceritanya itu bisa tembus ke pantai selatan atau ke laut selatan. Iya, itu benar. Ya, ceritanya seperti apa Pak Mugiono? Monggo. Caranya tuh ini, sini tuh Mbah Joko Tua itu masih kerabat dari pantai selatan, Ratu Kidul masih kerabat sebenarnya. Itu maka pantai selatan kalau itu ombaknya besar, sini malah besar. Lumpurnya itu makin besar, makin tinggi. Ya, sebenarnya Nyambung gitu Pak ya? nyambung. Ketika di laut selatan itu terjadi ombak besar, maka ledakan semburan lumpur yang ada di belakang jenengan itu juga tinggi dan besar. Soalnya Mbah Joko Tua dulu kan masuk dari perut bumi, dari pantai selatan, itu tekanan Diwatotnya masuk ke bumi, jadi itu masuk, jadi pintu masuk dari pantai selatan ya ke sini, ya tembusnya ke sini ya Pak? Iya, besar tuh. Padahal jarak lokasi ini dengan laut selatan sangat jauh sekali ya. Dan ini berada bukan ya? Di baratnya Bluro loh, jauh sekali ya. Seandainya pun pantai selatan itu Jogja Pak ya? Iya, Jogja, jauh dan berpuluh-puluh kilometer dari tempat ini. Namun ada kesinambungan ya. Jadi ombak besar di laut selatan, maka di sini pun tinggi lumpurnya gitu Pak ya. Iya. Cerita dari Dewoto Cengkar yang bertarung dengan ular naga. Aji Saka. Ya. Mbah Joko Linglung. Nah, lebih melegendanya itu ular naga itu bernama Aji Saka tuh Pak. Ya. Ular naga itu namanya Mbah Joko Linglung. Oh, Mbah Joko Linglung. Kalau Aji Saka itu? Mbah Joko Linglung, Mbah Joko Tua. Kalau Aji Saka itu siapa? Bapaknya ini Aji Saka. Bapaknya Joko Linglung. Joko Linglung itu Aji Saka. Itu wujud dewa atau wujud apa Pak? Dulu enggak dewa, ya manusia sakti. Orang sakti? Orang sakti. Benar-benar orang ya? Orang sakti sama. Oh, terus kok bisa punya, mohon maaf ini Pak ya, keturunan atau anak Joko Linglung yang perwujudan ular itu, barangkali jenengan paham ceritanya? Jadi alam. Jadi aneh, menetaskan ular itu aneh, keajaiban alam toh. Oh aneh. Gitu. Aneh itu. Jadi Aji Saka itu, mohon maaf ya, ini mengeluarkan mani gitu ceritanya. Iya. Di patok atau di itu sama ayam. Iya. Dan tapi ayamnya itu bisa bertelur, menetas, akhirnya keluar Joko Linglung itu, perwujudan ular naga itu Pak. Iya. Pak, ada 4 lubang ya di sana ya? 4 lubang. Yang paling besar yang kata jenengan itu pernah meledak sampai 100 meter ya? Lumpurnya gitu Pak ya? Nah, kejadian ledakan itu sering atau di hari tertentu, di minggu tertentu, atau hari-hari tertentu, nggak sembarangan. Pas itu malam hari, pas ombak besar itu ya? Ombak besar ya? Seperti naga, ngeri. Itu meledak, ganter, menyerupai ular naga yang kloket gitu ya? Hitam. Itu sadar Pak jenengan melihat itu? Saya sampai takut. Enggak mimpi ya? Enggak mimpi. Saya takut, sampai takut.
Sendirian jenengan? Sendirian. Malam hari. Malam hari kita jam 9 malam. Karena jenengan kan juru kunci sini, jadi kegiatannya lebih sering di sini gitu Pak ya? Iya. Dan lebih tahu tentang hal-hal yang terjadi di saat orang-orang tidur itu jenengan masih melek kan gitu ya? Masih bangun. Ya. Selain perwujudan dari semburan yang sangat tinggi yang keluar dari lubang raksasa di perut bumi tadi, ada nggak penampakan atau sosok-sosok gaib lain yang sering jenengan temui Pak di tempat ini Pak? Biasanya tempat itu pegawai. Wujud apa itu Pak? Putri pakai cadar, pembantunya putih-putih itu. Putih maksudnya bajunya Putih. Dan banyak sekali? Banyak di situ. Kerja di situ ya kerja di tempat istana itu. Di istana sih. Istana, yang tengah itu istana itu. Jadi di lubang sebenarnya ya, lubang besar itu berdekatan dengan istana gitu? Istana, yang tengah-tengah istana. Ini lubang, sini lubang, sini istana. Berarti di tengah-tengah lubang raksasa itu istana Pak? Nah, lubang itu itu emas. Oh gitu, di lubangnya itu emas. Dulu saya dapat impen ke situ. Iya. Di waktu saya mimpi itu diundang ke situ. Iya. Itu emas. Tapi ya aneh-aneh. Nah di dunia ini malah kena sinar matahari. Berubah. Nggak bisa disibuk, nggak bisa aneh ini. Tapi sebenarnya itu bongkahan emas. Emas. Tapi bisanya diambil berkah untuk gaibnya. Kalau diambil itu kan wujud tanah toh. Iya, lumpur ya. Diambil buat berkah. Obat gitu ya maksudnya. Obat entah kerja keselamatan gitu. Aneh kuwi. Jadi gini Pak, alam itu kan sebenarnya mau memberi keberkahan kepada manusia di muka bumi ini ya. Iya. Dengan wujud yang sebenarnya yang aneh-aneh. Gaibnya itu berupa emas. Iya. Namun ketika ada sinar matahari itu wujud hilang, emas itu hilang jadi tanah. Tidak bisa menampakkan jadi aslinya. Emas nggak bisa. Tapi tanah itu manfaat. Iya. Manfaatnya dapat mengobati orang sakit, sakit kulit, stroke, entah apa itu. Manfaat itu. Tapi tetap ada berkahnya ada kan. Intinya kan tujuannya alam itu memberi berkah ke manusia dengan cara itu. Namun ketika tidak bisa karena matahari, tetap lumpur yang dilihat orang yang wujud lumpur itu tetap bisa memberi berkah gitu pada manusia yang ada tapi emasnya diambil nggak bisa, tapi lumpurnya bisa. Lumpurnya, airnya itu manfaat. Dan di situ saya lihat ada orang membuat garam Pak ya? Ada di situ. Jadi airnya itu bisa dibuat garam? Bisa. Akhirnya dibuat garam bisa. Terus garam itu fungsinya untuk masak kah? Untuk masak, untuk kanggo penyakit. Pengobatan juga Pak? Bisa, pengobatan penyakit bisa. Masak, airnya ya bisa, airnya buat itu mengobati, lumpurnya ya bisa, manfaat. Nah, kita kembali lagi ke topik utama kita, bahwa di sana ada lubang raksasa yang diduga tembus sampai ke Laut Selatan. Dan di lokasi ini saya dengar juga tidak hanya di sini Pak, ada tempat-tempat lain yang masih satu wilayah atau satu kecamatan ya. Iya. Itu di mana saja Pak? Di Medang Ramesan. Ya. Kesongo. Tapi yang besar ini yang paling besar ya. Yang paling pusat itu. Jadi lubang terbesar yang di sini. Ini yang paling besar. Ya, induknya gitu ya. Dan dari kesekian lubang tadi itu semuanya tembus ya. Iya. Tembus gitu. Ceritanya seperti itu Pak ya. Tembus Medang Ramesan, Kesongo, Jono, Cerewek, Jati. Pusatnya sini. Yang terakhir itu. Gitu Pak ya. Tapi kalau sosok Laut Selatan kan identik dengan Ratu Laut Selatan Pak ya. Ini kalau boleh tahu nih, pernah nggak sosok Ratu Laut Selatan itu menampakkan diri di tempat ini Pak? Nah, tempat ini nggak pernah, tapi ceritanya itu masih saudara. Maksudnya Pak? Saudara. Kali Ratu Kidul itu masih saudara. Mbak Joko Nginglung gitu.
Mbah Joko Tua masih saudara. Itu ya. Saudara gaib. Sama-sama. Sekarang kan jadi jadi petilasan, tempat sakral lah, petilasan. Enggak makam, enggak. Tapi petilasan ini tempat keramat. Iya. Dulu. Ada empat tempat keramat atau 4 punden di situ. Iya. Yang katanya dengan awal tadi di belakang layar dengan bilang bahwa di sana ada 4 punden. Iya. Itu siapa saja namanya, Pak? Punden itu. Yang sini dah, yang besar itu kan 3, Mbah Rodino, Mbah Joko Tua, Mbah Rodukun itu yang di sebelah tikungan itu. Kalau yang Mbah Siti Sendari itu tempat pengantin itu di dekat desa itu 4. Dari keempat sosok gaib yang merupakan punden di sini itu pernah nggak menampakkan wujudnya, Pak? Jarang, Mas. Jarang ya? Jarang. Soalnya orang yang tertentu. Yang sering menampakkan wujudnya yang siapa di sini? Yang naga itu, yang ular naga itu? Iya, yang Mbah Joko Tua itu. Yang Mbah Joko Tua ya? Iya, besar terus itu. Tapi berbarengan dengan semburan lumpur. Tidak semata-mata langsung menampakkan diri gitu, Pak ya? Kalau pas keluar tuh pas naga paling kiambaknya keluar. Pas keluar. Berbarengan dengan semburan lumpur. Semburan lumpur. Iya. Oke Pak, terima kasih ya. Bincang-bincang kita hari ini sangat seru sekali. Dan ini tentu menjadikan sebuah catatan bahwa di Pulau Jawa ini memang masih banyak tempat-tempat misteri, tempat-tempat mistis yang tentunya kalau kita tidak belusukan di tempat-tempat seperti ini, mungkin pemirsa juga tidak akan tahu bahwa di sini ada sebuah yang kalau kita sampaikan dengan lisan, dengan akal sehat dan nalar, tidak masuk akal atau di luar nalar ya Pak ya. Apalagi sekarang era modern, orang itu lebih dikit-dikit bilang hoax, dikit-dikit bilang mitos kan gitu Pak ya. Tapi Allah alam, biarlah mereka yang menilai sendiri Pak. Kita sudah berupaya menayangkan dan mencari intinya ini sumber langsung dari masyarakat yang mengetahui dan melihat kenyataannya seperti ini. Pak Mugiono, terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga sehat selalu.